Selamat siang. Pada hari ini, izinkan saya, Christina Amanda, dengan NIM 17134222113, mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan pada Kantor Akuntan Publik Kanaka Pura Diraja Soehartono atau Nexia KPS yang disaksikan oleh Bapak Roy Fidusianturi selaku mentor lapangan. Yang pertama, pendahuluan latar belakang dari praktik kerja lapangan ini adalah pada masa perkuliahan, mahasiswa memperoleh dasar-dasar pengetahuan audit melalui mata kuliah audit di kampus. Namun, materi perkuliahan biasanya bersifat konseptual, sedangkan praktik di lapangan menuntut pemahaman yang lebih teknis. Kondisi ini membuat mahasiswa seringkali merasa belum siap terjun menjadi auditor setelah lulus kuliah. Karena itulah, pelaksanaan PKL memiliki peran yang sangat penting. PKL memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk merasakan langsung pengalaman bekerja di kantor akuntan publik, mengamati proses audit sesungguhnya, serta berinteraksi dengan auditor profesional. Melalui PKL di KAP Kanaka Diraja Soehartono, praktikan memperoleh pengalaman langsung dalam proses audit, mulai dari pengumpulan data audit, coaching, cash of name, hingga penyusunan kertas kerja audit yang praktikan tidak dapatkan saat proses perkuliahan. Dengan demikian, adanya kontribusi pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan dan kegiatan PKL di KAP Kanaka Diraja Soehartono menjadi bagian penting dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi calon auditor yang lebih siap dan profesional. Selanjutnya, tujuan adanya praktik kerja lapangan yang pertama, mempraktikkan bagaimana pembuatan surat permintaan data yang akan dikirimkan ke klien. Yang kedua, mempraktikkan bagaimana pelaksanaan cash of name dan pengujian tarik mundur kas. Yang ketiga, mempraktikkan bagaimana membuat kertas kerja pemeriksaan atas akun kas dan setara kas, piutang usaha, dan perpajakan. Dan yang terakhir, mempraktikkan bagaimana membuat dokumen dan melaksanakan prosedur finalisasi. Sedangkan untuk manfaatnya, berdasarkan tujuan tadi, dapat disimpulkan manfaatnya. Yang pertama, mampu mempraktikkan bagaimana membuat surat permintaan data yang akan dikirimkan ke klien. Kedua, mampu mempraktikkan bagaimana pelaksanaan cash of name dan pengujian tarik mundur kas. Yang ketiga, mampu mempraktikkan bagaimana membuat kertas kerja pemeriksaan atas akun kas dan setara kas, piutang usaha, dan perpajakan. Dan yang terakhir, mampu mempraktikkan bagaimana membuat dokumen dan melaksanakan prosedur finalisasi. Tempat pelaksanaan ada di KAP Kanaka Pura Diraja Soehartono, dan alasan praktikan memilih instansi tersebut adalah karena sebelumnya praktikan sudah bekerja di KAP di KAP saat SMK. Jadi saat perkuliahan praktikan memutuskan untuk memiliki pengalaman kembali dengan melakukan PKL di KP Kanaka Puradiredja Soehartono. Selain itu, pelaksanaan kerja di KP itu sangat relevan dengan pembelajaran yang praktikan lakukan, yaitu seputar penerapan ilmu akuntansi dan audit. Selanjutnya, proses pelaksanaan praktik kerja lapangan jika digambarkan melalui gambar yang ini, itu tahapan kegiatannya ada dimulai dari tahap persiapan PKL, tahap yang dimulai dari November sampai Desember, kemudian tahap pelaksanaan PKL dari Januari sampai Desember 2025, dan yang terakhir itu tahap penyusunan laporan PKL dari Oktober sampai Desember 2025. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini dimulai dengan mencari informasi melalui relasi dan platform online. Praktikan memperoleh informasi PKL di KAP Kanakapura Diraja Soehartono ini melalui kakak tingkat, yang kemudian praktikan mengirimkan CV dan transkrip nilai pada 2 November 2024. Kemudian setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, praktikan melakukan wawancara tanggal 11 November 2024 hingga dinyatakan diterima sebagai junior auditor magang. Tahap persiapan ditutup dengan penandatanganan kontrak PKL pada 20 Desember 2024.
Kemudian tahap pelaksanaan, praktikan melaksanakan PKL di KAP Kanakapura Diraja Soehartono selama 1 tahun mulai tanggal 2 Januari sampai 31 Desember 2025. Pelaksanaan PKL dilakukan secara work from office dan praktikan ditempatkan dalam tim dua yang terdiri atas 1 orang manajer, 1 orang senior auditor, 1 junior auditor, dan 1 junior auditor magang yaitu praktikan sendiri. Selama kegiatan PKL, selain melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh senior auditor, praktikan juga aktif mengisi daftar hadir dan catatan mingguan. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap penyusunan laporan PKL. Tahap akhir dari kegiatan PKL ini adalah tahap penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan PKL dan syarat kelulusan mata kuliah praktik kerja lapangan. Laporan ini disusun mengacu pada buku pedoman penulisan laporan PKL Fakultas Ekonomi UNJ tahun 2021. Dilaksanakan dari bulan Oktober hingga akhir Desember 2025 dengan bimbingan dosen pembimbing. Setelah laporan selesai, praktikan melaksanakan seminar PKL dengan dosen pembimbing PKL dan mentor lapangan sebagai tahap penilaian akhir. Selanjutnya ada profil perusahaan. Praktikan melakukan PKL di KAP Kanakapura Diraja Soehartono dengan sejarah pertama kali didirikan pada tahun 2000. KP ini didirikan oleh Bapak Kanaka Puradireja yang sebelumnya memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai managing partner di salah satu kantor akuntan publik Big Four di Indonesia. Saat ini, Kanaka Puradireja Soehartono tergabung sebagai anggota Nexia Internasional, yaitu jaringan global yang menaungi firma akuntansi dan konsultan independen di lebih dari 100 negara di dunia. Visi dari Nexia KPS ini adalah to be a fully unified and recognized global network with a reputation for delivering a best-in-class client experience. Kemudian, untuk mewujudkan visi tersebut, Nexia KPS memiliki misi yaitu to build a more globally integrated and aligned network that delivers a consistent, high quality, connected, and personalized service. Kemudian, nilai-nilai yang diterapkan dalam pelaksanaan organisasi perusahaan ini yaitu ada 3. Yang pertama, enduring relationship, yaitu mencerminkan komitmen Nexia Internasional dan Nexia KPS dalam membangun serta menjaga hubungan jangka panjang dengan klien. Kemudian yang kedua, business minded, menunjukkan bahwa Nexia Internasional dan Nexia KPS memiliki pola pikir kewirausahaan serta pemahaman yang kuat terhadap dunia bisnis, khususnya usaha kecil dan menengah atau UKM maupun bisnis yang dikelola pemilik. Kemudian yang ketiga, globally connected. Sebagai bagian dari jaringan global Nexia Internasional, Nexia KPS memiliki konektivitas internasional yang memungkinkan perusahaan memberikan wawasan global kepada klien. Kemudian ada bidang usaha yang ditawarkan oleh Nexia KPS yaitu ada 4. Pertama, jasa audit, terdiri dari audit laporan keuangan umum, audit eh, restatement, terus ada jasa akuntansi, kemudian yang ketiga ada tax service, dan yang keempat ada jasa advisory. Nah, kemudian di sini ada gambar struktur organisasi dari Nexia. Nah, ini di atas itu ada CEO, kemudian dibawahi oleh Head of Audit Assurance, Head of Finance and Accounting, Head of Tax Service, Head of Advisory, Head of Human Resources, dan People Development, dan divisi lainnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan yang bagian audit saja. Yang pertama itu ada Head of Audit and Assurance, itu bertanggung jawab dalam mengelola dan mengendalikan seluruh penugasan audit dan assurance yang diberikan kepada klien. Kemudian yang kedua, Audit Managers atau Senior Auditor, itu bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit laporan keuangan klien. Kemudian yang bawahnya lagi ada Junior Auditors atau Associates, itu pelaksana teknis dalam kegiatan audit seperti mengumpulkan data dan dokumen dari klien, melaksanakan prosedur audit dasar sesuai arahan senior auditor, serta menyusun kertas kerja audit. Sekarang masuk ke dalam pelaksanaan kerja. Pelaksanaan kerja yang praktikan lakukan selama melaksanakan PKL, itu yang pertama membuat surat permintaan data.
Surat permintaan data merupakan tanda mulai atau tahap awal dalam melaksanakan serangkaian prosedur audit laporan keuangan. Surat permintaan data ini dibuat oleh auditor dan ditujukan kepada pihak klien dengan tujuan untuk meminta berbagai informasi baik berupa data maupun dokumen pendukung yang diperlukan selama proses pelaksanaan audit. Langkah-langkah dalam membuat surat permintaan datanya itu yang pertama, praktikan menerima dan membuka template surat permintaan data dari junior auditor dalam format Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, praktikan itu menyiapkan data klien seperti laporan audit independen tahun sebelumnya, kemudian laporan keuangan tahun berjalan. Nah, yang ketiga, praktikan menyesuaikan nama perusahaan dan tahun buka audit pada surat permintaan data. Yang keempat, praktikan melakukan penyesuaian permanent file dan current file serta keterangan lainnya. Ini berdasarkan dari data laporan audit dan laporan keuangan tahun berjalan yang udah diminta sebelumnya itu disesuaikan sesuai data tersebut. Kemudian yang kelima, surat permintaan data itu yang sudah selesai dikerjakan oleh junior auditor magang itu diserahkan kepada senior auditor untuk direview terlebih dahulu yang kemudian akan dikirimkan ke klien melalui email. Surat permintaan data itu contohnya ada di gambar sebelah kanan ini. Jadi ada permanent file dan bawahnya itu current file berupa akun-akun seperti kas dan setara kas, piutang usaha, aset tetap, utang usaha dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, klien itu setelah permintaan data dikirimkan, klien akan menyerahkan data yang diminta dan praktikan akan terus melakukan follow up hingga seluruh dokumen terpenuhi. Selanjutnya, pelaksanaan kerja yang kedua yaitu melakukan cash of name dan pengujian tarik mundur kas. Cash of name merupakan prosedur pemeriksaan kas dengan cara menghitung secara langsung kas fisik yang dimiliki perusahaan, baik berupa uang kertas, logam atau bentuk lainnya, kemudian membandingkannya dengan saldo kas yang tercatat dalam pembukuan. Tujuan dilakukannya pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa saldo kas yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi kas yang sebenarnya serta untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan pencatatan di dalamnya. Berikut ini akan saya jelaskan tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan cash of name. Yang pertama, praktikan itu terlebih dahulu menyiapkan kertas berita acara pemeriksaan atau BAP yang sudah di print out sebelum praktikan dan tim pergi ke kantor klien. Jadi ini ada gambar berita acara pemeriksaan kas, tapi yang di slide ini adalah gambar BAP yang udah diisi. Tapi bentukannya sama kayak gini. Terus template BAP itu ada terdiri dari 2 halaman. Yang pertama itu berisi nama perusahaan, tanggal dan jam pemeriksaan, terus nama auditor dan nama jabatan, serta ada saldo akhirnya menurut pembukuan dan saldo menurut cash of name. Terus yang halaman kedua ini ada runtutan perhitungan itu ada dimulai dari saldo kas awalnya, baru penerimaan, pengeluaran, baru itu nanti dilakukan perhitungan, maka akan menghasilkan saldo kas per tanggal cash of name. Selanjutnya, ketika melakukan cash of name ini, praktikan itu melakukannya bersama dengan bagian kasir. Bagian kasir nanti menghitung kas fisiknya yang ada pada brankas dan kemudian praktikan secara langsung memperhatikan perhitungan dan mencatat uang yang sudah dihitung ke dalam BAP yang sudah disediakan tadi. Setelah dilakukannya cash of name, praktikan akan praktikan akan meminta data mutasi penerimaan dan pengeluaran kas dari awal Januari hingga tanggal cash of name untuk dimasukkan ke dalam BAP ini dan kemudian praktikan tuh menghitung dari saldo awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran kemudian akan menghasilkan saldo kas berdasarkan pencatatan klien. Nah, saldo tersebut itu akan dikurangi kembali dengan saldo saat melakukan cash of name. Maka akan terdeteksi apakah terdapat selisih atau tidak. Jika ada selisih, biasanya praktikan bertanya kepada klien selisih tersebut ada di mana dan biasanya itu ada di bon-bon yang gantung dan kalau memang sudah tidak ada selisih, biasanya praktikan akan langsung meminta untuk ditandatangani BAP-nya. Kemudian setelah dilakukannya cash of name, praktikan melakukan pengujian tarik mundur kas.
Tarik mundur kas dilakukan dengan tahapan yang pertama, tadi praktikan sudah meminta data mutasi penerimaan dan pengeluaran kas dari awal Januari sampai dengan tanggal cash of name. Kemudian setelah menerima data itu, praktikan membuka template tarik mundur kas seperti yang ada di slide dengan memasukkan perhitungan itu dilakukan dengan memasukkan saldo pada saat cash of name, kemudian ditambah dengan mutasi pengeluaran, kemudian dikurangi dengan mutasi penerimaan, dan terakhir dikurangi dengan saldo kas per 31 Desember. Jadi hasil saldo cash of name itu saldo cash of name dikurangin ditambah mutasi pengeluaran dikurangi penerimaan, nah itu saldo saat cash of name. Nah, saldo cash of name itu akan dicek apakah itu sesuai dengan saldo per 31 Desember dengan cara mengurangi jumlah itu. Kalau ada selisih, itu tadi ditanyakan. Kalau tidak, bisa langsung lanjut ke pengujian selanjutnya. Nah, hasil dari cash of name tadi dan hasil pengujian tarik mundur kas ini akan dimasukkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan pada akun kas dan setara kas. Pelaksanaan kerja yang ketiga yaitu membuat KKP. Yang pertama ini akan dijelaskan yaitu KKP akun kas dan setara kas. Kertas kerja pemeriksaan akun kas dan setara kas merupakan lembar pengujian berupa prosedur-prosedur pengujian atas kas dan setara kas yang di dalamnya termuat data, catatan serta bukti pemeriksaan yang diperoleh auditor dari tahap awal hingga tahap pelaksanaan audit yang disusun secara sistematis dalam kertas kerja tersebut. Kesesuaian hasil pengujian auditor dengan data laporan keuangan hingga dokumen pendukung lainnya terkait kas dan bank akan terekam dalam kertas kerja pemeriksaan ini. Nah, langkah-langkah dalam membuat KKP kas dan setara kas ini yang pertama praktikan membuka template yang ada. Kemudian praktikan mengisi lead schedule. Lead schedule ini berisi ringkasan akun yang diuji. Karena ini kas dan setara kas, jadi akunnya itu terdiri dari kas dan bank. Jadi pertama mengisi lead schedule dulu. Lead schedule ini isinya ada akunnya, mengisi akun, kode akun, saldo buku per 31 Desember tahun yang diaudit, kemudian saldo audit tahun sebelumnya, kemudian praktikan juga mengisi bagian remarks jika ada persentase nilai yang di atas 50% gitu. Nah, kemudian setelah dari lead schedule, praktikan mengisi daftar rincian kas klien. Di sini ada template-nya yaitu praktikan mengisi nama akun kas, kode akun dan juga nilai nilai kas saat tahun audit dan nilai kas tahun sebelumnya. Kemudian setelah mengisi daftar rincian, praktikan mengisi sheet cash of name dan tarik mundur kas pada KKP. Nah, yang di sini itu ada sheet cash of name. Jadi, yang dari BAP itu diisi kembali di KKP dan hasil dari BAP itu di-scan, kemudian di-attach di dalam Excel-nya. Seperti yang ada pada layar. Kemudian, tadi itu penjelasan terkait kas. Sekarang terkait dengan bank. Tadi untuk list schedule bank sudah bersama dengan yang akun kas. Kemudian untuk bank ini praktikan mengisi rincian bank berupa nama bank-bank yang dipakai, kode akunnya, kemudian saldo saat tahun yang diaudit, kemudian saldo tahun sebelumnya, dan praktikan juga biasanya mengisi keterangan jika persentasenya di atas 50%. Setelah mengisi rincian bank, praktikan melakukan bank confirmation control. Praktikan mengisi mengisi bank, terus ada data sendingnya, kemudian currency dan saldo saat tahun audit, kemudian diisi data menerima jika sudah diterima beserta dengan saldo saat diterima. Terus kemudian selanjutnya setelah bank konfirmasi kontrol, praktikan melakukan bank statement copy. Statement copy ini untuk menguji dari rekening koran dengan data klien. Jadi praktikan mengisi nama bank, kemudian nomor rekeningnya, beserta saldo bank sesuai dengan
rekening koran, kemudian dibandingkan dengan data klien itu. Kemudian yang keempat, praktikan melakukan tes kurs valuta asing. Di sini praktikan mengetes apakah pemakaian kurs sudah benar. Jadi kalau ada bank yang menggunakan mata uang asing itu dites terlebih dahulu. Selanjutnya, membuat KKP untuk akun piutang usaha. Kertas kerja pemeriksaan atas akun piutang usaha ini dibuat dengan tujuan sebagai media pendokumentasian seluruh temuan, kejadian, serta data yang diperoleh auditor dalam proses pemeriksaan akun piutang usaha. Kesesuaian nilai piutang jasa BPJS dari data klien dengan hasil pengujian auditor akan dilihat dari BHV, realisasi pembayaran piutang usaha, dan dokumen pendukung lainnya. Untuk membuat KKP piutang usaha ini, praktikan pertama mengisi rincian piutang usaha mengisi rincian piutang usaha beserta eh yang pertama praktikan itu mengisi lead schedule yang isinya itu ada kode akun, nama akun piutang usahanya, saldo tahun sebelumnya, saldo yang sedang diaudit, kemudian mengisi remarks juga. Kemudian yang kedua itu praktikan mengisi detail and aging of trade receivable third parties. Ini isinya itu ada RJTL. Ini praktikan mengambil contoh dari yayasan. Jadi di sini itu piutang usahanya itu adalah piutang jasa PBCS. Jadi pada bagian detail ini praktikan mengisi rincian dari setiap bulan pelayanan dari BPJS. Kemudian yang ketiga melakukan subsequent receipt karena untuk piutang jasa BPJS ini praktikan biasanya tidak melakukan konfirmasi melainkan langsung pada pengujian subsequent receipt dengan mengecek apakah ada realisasi di tahun selanjutnya. Kemudian yang keempat, ini ada contoh dokumen dari BPJS yang diberikan oleh klien. Kemudian yang ketiga, membuat KKP perpajakan. KKP akun perpajakan ini merupakan lembar pengujian berupa prosedur-prosedur pengujian atas setiap akun pajak dibayar di muka seperti prepaid PPh 23, prepaid PPh 15, juga utang pajak seperti payable PPh 21, PPh 23, PPN, dan pajak lain yang terdampak. Kesesuaian hasil pengujian auditor dengan data laporan keuangan hingga dokumen pendukung lainnya akan terekam dalam kertas kerja pemeriksaan ini. Tidak hanya itu, kepatuhan perusahaan klien dalam membayar pajak kepada negara juga akan digambarkan dalam pemeriksaan ini. Langkah yang dilakukan praktikan dalam membuat KKP perpajakan yang pertama itu mengisi lead schedule perpajakan beserta kode akun dan nominal. Di sini langsung terlihat bahwa pajak dibayar di muka itu ada apa aja pajaknya, kemudian tentang pajak itu terdiri atas apa saja. Kemudian yang kedua mengisi daftar rincian pajak dibayar di muka. Pada contoh itu ada PPh 21, PPh 23 dan juga PPh 15. Atas pajak dibayar di muka kedua pajak tersebut, maka praktikan memberikan contoh template rekapitulasi bukti potong untuk PPh 23 yang diisi dengan nama pemungut, NPWP, nomor bukti, kemudian tanggal dan jenis penghasilan, DPP dan juga pajak yang dipotong. Selanjutnya untuk template rekapitulasi bukti potong PPh 15 itu sama seperti PPh 23. pada pada bukti potong PPh 23 ini hasil akumulasi semua bukti potong itu akan dibandingkan dengan saldo buku dari klien dan dilihat apakah ada selisih atau tidak. Ini pada contoh ini tidak ada selisih. Kemudian yang PPh 15 juga perlakuannya sama. Nah, tadi itu pajak dibayar di muka. Selanjutnya ini akan dibahas utang pajak. Di sini yang pertama mengisi daftar rincian utang pajak yang terdiri dari PPh pasal 23, PPh tahun sebelumnya, PPh tahun berjalan. Kemudian setelah mengetahui jenis pajak yang terdampak pada untuk utang pajak, praktikan melakukan rekapitulasi untuk PPh unifikasi. Jadi yang nomor 3 ini rekapitulasi PPh unifikasi yang rekap SPT. Jadi template-nya beda. Ini template untuk rekap SPT itu sama dengan SPT. Jadi tinggal dimasukin aja sesuai dengan
eh, SPT ke template. Kemudian dari SPT ini juga terdiri ada bukti potongnya. Jadi bukti potongnya itu praktikan rekap juga di template yang nomor 2. Sama seperti pajak dibayar di muka, itu isinya yaitu ada nama pemotong atau pemungut, NPWP, nomor, tanggal, jumlah penghasilan, DPP, dan juga pajaknya. Kemudian untuk template rekapitulasi PPN itu seperti yang ada di layar, persis jadi template ini tuh adalah representasi SPT-nya. Jadi dari SPT ke template ini itu sama. Jadi tinggal diisi aja nominal dari SPT ke PPN direkap dari masa pajak Januari sampai ke Desember. Nah, untuk membuat KKP perpajakan ini sangat dibutuhkan data SPT, BPE, BPN, dan untuk pajak dibayar di muka itu untuk bukti potong sangat diperlukan karena itu akan untuk pajak dibayar di muka bukti potong itu akan berpengaruh dalam perhitungan pajak akhirnya nanti. Jadi akan ada kurang bayar atau lebih bayar nantinya. Jadi akan muncul PPh 9 atau tidak gitu. Jadi sangat diperlukan data-datanya untuk bisa membuktikan bahwa perpajakan ini sudah match atau belum. Kemudian untuk PPN itu jika ada untuk pengujian lebih lanjut bisa dilakukan ekualisasi PPN dengan membandingkan pendapatan dengan pendapatan sesuai dengan SPT dengan pendapatan sesuai GL. Begitupun dengan pajaknya, pajak sesuai SPT dan juga pajak sesuai dengan pencatatan atau di GL-nya. Selanjutnya, pelaksanaan kerja terakhir yaitu praktikan membuat dokumen finalisasi. Dokumen finalisasi disusun sebagai tahap terakhir setelah laporan audit selesai dan memperoleh persetujuan dari partner. Senior auditor akan memberikan instruksi kepada praktikan untuk membuat dokumen finalisasi untuk perusahaan klien yang akan final. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dikirimkan kepada klien melalui email atau WhatsApp sebagai bentuk konfirmasi bahwa proses audit telah diselesaikan. Dalam proses pembuatan dokumen finalisasi ini, praktikan biasanya membuat template terlebih dahulu yang terdiri atas surat pernyataan direksi, surat representation letter, form draft approved, dan surat pernyataan P2PK. Keempat surat ini akan praktikan isi, kemudian kemudian akan dikirimkan kepada klien untuk dilengkapi lebih untuk dilengkapi dan juga ditindaklanjuti untuk ditandatangani. Setelah klien menandatangani akan dikirimkan kembali kepada auditor dan auditor akan melakukan pengajuan finalisasi kepada bagian administrasi kantor. Kemudian di sini ada kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Yang pertama, praktikan mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah baru yang berkaitan dengan audit. Cara mengatasinya, praktikan berupaya untuk aktif belajar dan beradaptasi dengan lingkungan KP dengan mencatat serta menanyakan istilah audit yang belum dipahami. Yang kedua, penggunaan rumus-rumus Excel yang lebih kompleks dengan bekal rumus Excel mendasar menjadi kendala bagi praktikan. Cara mengatasinya yaitu praktikan menerapkan rumus audit saat menggunakan Microsoft Excel dengan bimbingan junior auditor untuk meningkatkan ketepatan pengolahan data. Kemudian yang ketiga, praktikan mengalami kesulitan dalam membuat KKP dikarenakan banyaknya jenis pengujian yang harus dilakukan serta kurangnya pemahaman atas pekerjaan yang diberikan. Cara mengatasinya yaitu dengan praktikan mempelajari KKP setiap akun melalui contoh tahun sebelumnya dan diskusi dengan senior auditor agar memahami alur dan pengujian audit lebih lanjut. Sekarang adalah kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan praktikan di lapangan. Yang pertama, materi perkuliahan itu hanya membahas teori dan istilah audit secara umum, sedangkan praktik audit di KP menggunakan istilah yang lebih teknis dan langsung diterapkan dalam pekerjaan, sehingga praktikan perlu melakukan penyesuaian dan pembelajaran tambahan. Yang kedua, prosedur audit di perkuliahan bersifat sederhana dan tanpa tekanan waktu, sementara di lapangan itu praktikan menghadapi KKP yang kompleks, keterbatasan waktu, serta tuntutan ketelitian dan manajemen waktu yang lebih tinggi.
Kemudian yang kedua di sini ada kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Selama pelaksanaan PKL, praktikan berkontribusi aktif dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan audit di KPK Nakapura Dirjen Soehartono, khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 3.2 pelaksanaan kerja. Praktikan tidak hanya menjalankan tugas yang diberikan, tetapi berupaya membantu penyelesaian pekerjaan audit secara tepat waktu dan akurat melalui pengecekan yang cermat serta dukungan kepada tim audit. Baik, kesimpulan dari hasil laporan yang sudah saya presentasikan tadi, yaitu berdasarkan pelaksanaan kegiatan PKL di KPK Nakapura Dirjen Soehartono, praktikan menyimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, praktikan telah memperoleh pengalaman dalam membuat surat permintaan data dengan melakukan penyesuaian terhadap jenis dan nama dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi serta laporan keuangan klien. Yang kedua, praktikan telah mempraktikkan pelaksanaan cash of name melalui pemeriksaan fisik kas, baik uang kertas maupun logam, serta melakukan perhitungan uji tarik mundur kas berdasarkan dokumen mutasi kas yang diberikan oleh klien. Ketiga, praktikan telah mempraktikkan penyusunan KKP atas akun kas dan setara kas, piutang usaha, dan perpajakan yang meliputi penyusunan list schedule dan supporting schedule, pelaksanaan kontrol konfirmasi bank, pengujian rekening koran dengan general ledger, identifikasi subsequent event, rekapitulasi dokumen perpajakan, serta perhitungan ekualisasi PPN. Yang keempat, praktikan telah mempraktikkan bagaimana pembuatan dokumen finalisasi sesuai dengan template yang tersedia dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh perusahaan klien sebagai penanda bahwa proses audit telah selesai dilaksanakan. Berikut ini ada dokumentasi kegiatan PKL selama praktikan melaksanakan PKL di KAPK Nakapura Dirjen Soehartono kurang lebih 1 tahun ini. Baik, atas perhatiannya terima kasih. Untuk Bapak Royce Fridusianturi, apabila terdapat saran ataupun pertanyaan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Manda sudah memaparkan apa yang telah dipelajarin ya, yang didapatkan selama proses magang di KPS. Nah, tadi penyampaiannya ataupun pemaparannya sudah disampaikan dengan eh, apa namanya eh, tersampaikanlah informasinya itu tersampaikan bisa dipahami. Tapi di sini saya perlu mengkonfirmasi beberapa hal dari yang dipaparkan tadi, mulai dari di situ tadi disampaikan selama di KPS itu melakukan beberapa tahapan. Contohnya mulai kas tarakas tadi kan disampaikan ya, Iya, Pak. bagaimana prosedur audit kas tarakas itu. Saya mau konfirmasi ulang saja sebenarnya. Nah, jadi di situ tadi sesuai pengalaman Manda selama ini, ketika nih ada uh, dalam prosedur audit pengujian ataupun melakukan testing terhadap saldo bank yang dicatat klien di laporan keuangannya, ada nih selisih nih dengan konfirmasi yang kita terima dengan pihak ketiga yaitu bank. Nah, di situ solusinya seperti apa? Ketika ada ditemukan solusi selisih atau perbedaan, mungkin bisa Oke, berarti dijawab pertanyaannya singkat. kalau ada selisih antara pencatatan dengan konfirmasi bank ya, Pak? Iya, betul. Kalau ada selisih antara pencatatan dengan konfirmasi bank yang terbalas yang datang, itu biasanya praktikan melakukan rekonsiliasi. Jadi pertama, praktikan kalau tahu ada selisih, itu bertanya dengan klien, ini selisihnya di mana. Setelahnya itu praktikan sambil menunggu diberikan jawaban oleh klien, praktikan melakukan tracking dulu ke rekening koran untuk melihat apakah ada pencatatan yang tidak dicatat di general ledger tapi di rekening koran itu masuk. Jadi itu kan adanya selisih kan dari situ. Jadi di rekening koran itu mungkin ada mutasinya tapi di dalam general ledger itu tidak tercatat. Nah, jadi di situ yang bisa praktikan lakukan sembari praktikan bertanya kepada klien, lebih tepatnya seperti mengkonfirmasi juga ya untuk apa dari klien dan juga dari langkah yang praktikan lakukan. Seperti itu Pak paling.
Ya, betul. Jadi harus dilakukan rekonsiliasi ya. Iya, Apakah ada eh, kita mau memastikan nih uh, perbedaan itu apa yang menyebabkan. Nah, yang dilakukan pihak bank dengan pihak akuntansi sebagai yang melakukan pencatatan untuk transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Oke. Nah, mungkin selanjutnya untuk di, tadi di pemaparannya saya melihat ada disampaikan ketika ada apa saldo bank dalam mata uang asing. Nah, di situ tadi dilakukan translasi ya. iya. Lakukan translasi artinya kita melakukan apakah sudah sesuai nih uh, apa namanya saldonya sudah benar nggak kalau dirupiahkan gitu. Nah, saya mau konfirmasi ulang itu ketika ada saldo mata uang asing. Nah, kita biasanya menggunakan cara ngetesnya seperti apa, cara pengujiannya seperti apa. Oke. Jadi, jika praktikan menemukan adanya mata uang asing, adanya rekening bank dengan mata uang asing, biasanya praktikan itu melakukan translasi. Jadi, transaksinya itu per eh, 31 per tahun yang diaudit. Jadi, misal tahun auditnya 31 Desember 2024. Nah, praktikan dapat nih balasan konfirmasi. Balasan konfirmasinya itu biasanya kalau mata uang asing akan dalam mata uang asing juga. Nah, cara membuktikan mata uang asing itu kalau dalam rupiah benar atau tidak, itu praktikan melakukan translasi dengan kurs per 31 Desember 2024 itu juga. Kemudian setelah udah ditranslasi ke rupiah, praktikan akan membandingkan lagi ke pencatatan kliennya. Jadi dari yang bank terus ke pencatatan klien itu biar sinkron. Jadi mengeceknya itu dari situ, Pak. Oke, berarti kita menggunakan kurs 30 kurs BI ya, 31 Iya, pakai Desember kurs kurs tengah BI, tengahnya Pak. ya. Ya, Nah, kalau misalkan nih, tidak nih, ada perbedaan apa namanya ya, ada perbedaan kurs, misalkan itu solusinya kita apa? ya, Pak. Tadi terpotong. Boleh disampaikan lagi nggak, Pak? Pertanyaannya yang terakhir tadi. Oke, ketika ada selisih mata uang asing nih, kita udah translasi, ternyata ada selisih nih dengan yang dicatat di laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, ketika ada selisih itu atas kurs mata uang asing itu, apa yang harus kita lakukan? Kita apakan itu selisihnya? Apakah kita biarkan saja atau bagaimana? Oh, jadi jika ada selisih atas transaksi itu biasanya dilakukan adjustment atas ini sih. Biasanya itu kayak beban kursnya. Jadi itu di adjustment dilakukan adjustment gitu. Paling Pak. Ya, dilakukan adjustment, apakah uh, muncul keuntungan atau kerugian ya melihat tergantung kursnya ya. Ya, Oke. Nah, itu tadi terkait kas, mungkin saya ada mau konfirmasi lagi terkait prosedur pengujian piutang. Nah, selama mandat di KPS ini melakukan proses magang, yang kita lakukan ketika kita sudah mengirimkan konfirmasi, tetapi tidak hmm? ada balasan. Nah, apa yang kita lakukan untuk sebagai prosedur untuk meyakinkan angka itu bahwa itu oh sudah benar terjadi bahwa benar saldo piutang PPTA contohnya sekian seperti itu. Oh, ya. Jika praktikan awalnya melakukan prosedur pertama melakukan konfirmasi, kemudian tidak mendapatkan balasan atas surat konfirmasi yang sudah dikirimkan, maka praktikan akan
langsung melakukan prosedur kedua, yaitu prosedur alternatif berupa subsequent receipt. Jadi itu mencari realisasi piutang tersebut di tahun selanjutnya. Jadi misal kalau tahun auditnya 2024, maka praktikan harus meminta data tahun 2025, baik itu rekening koran ataupun general ledger untuk mencari bahwa adanya realisasi atas piutang usaha yang outstanding 31 Desember 2024 itu. Jadi itu prosedur selanjutnya yang harus dilakukan ketika balasan konfirmasi tidak diterima. Gitu, Oke, Pak. berarti kita melihat apakah eh, ada eh, terjadi pembayaran setelah periode pelaporan ya, melihat Ya, setelah periode apakah tanggal neracanya itu ya. invoice itu ada pembayaran, sehingga kalau ada pembayaran berarti kita sebagai auditor meyakini bahwa bahwa transaksi itu benar-benar terjadi seperti itu ya. Ya, benar. Oke, ya. Mungkin ya yang perlu saya konfirmasi hanya itu saja. Paling nanti untuk semoga apa namanya ilmu-ilmu yang didapatkan selama di KPS bisa dipakai nanti untuk menghadapi dunia kerja di luar. Paling itu aja yang perlu saya sampaikan. Atau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan lagi? Oke, berarti ada pertanyaan dari Bapak udah ya, Pak? Ya, udah. Oke. Mungkin itu aja sih, Pak, yang saya sampaikan juga udah selesai. Jadi kita tutup aja presentasi seminar pada hari ini. Kalau dalam seminar tadi saya ada penyampaian yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah saat menyampaikannya, mohon dimaafkan dan semoga Bapak lancar-lancar terus ya kerjanya. Makasih, Pak. Makasih. Oke, Mas Nanda. Ya, Saya izin live ya. ya, Pak.